Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada kembali hadir. Seperti biasa saya menampilkan tokoh-tokoh pendidikan dari anak-anak, dari masyarakat, juga dari guru-guru. Dan hari ini saya kedatangan tamu dari Jakarta nih. Lumayan jauh-jauh datang ke sini sore-sore. Selamat datang Pak Rian. Alhamdulillah, terima kasih Kang Toto sudah mengundang. Ya, terima kasih. Dan bagaimana di Bandung? Sejuk ya kalau di Bandung ya? Ya, seperti kata Brouwer, tanah Pasundan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Beliau ini Pasundan itu Bandung ya. yes. Dan beliau ini saya kenal termasuk pemikir juga dan dari jurusan sejarah dan banyak sekali wawasannya. Dan saya ingin gali tentang bagaimana konsep kurikulum di dalam era teknologi informasi. Ini kita ingin fokus ke situ karena baru belum berapa ini udah ganti lagi rencana kurikulumnya, ganti menteri, ganti kurikulum di Indonesia. Jangan aneh, nggak apa-apa, nggak salah menurut saya. Pak Menteri mengganti kurikulum nggak salah. Tapi guru-guru bagaimana menyikapinya nih Pak Mardi? Enggak. Ya, jadi Kang Toto terima kasih pemantiknya. Karena memang kita sama-sama orang sejarah, Ya. nanti tidak heran perspektifnya itu akan muncul perspektif sejarah. Jadi singkat cerita, 79 tahun di Indonesia merdeka, Ya. kita sudah 11 kali gonta-ganti kurikulum. 11 kali. 11 kali. Dari kurikulum tahun 1947, kurikulum rencana pelajaran, sampai kurikulum merdeka hari ini. Ya. Dan kita memiliki 39 menteri pendidikan. Dari menteri pertama itu Ki Hajar, Kementerian PP dan K, sampai hari ini Profesor Abdul Muti. 39. 39, Menteri ke-39. Pertanyaannya, dalam usia 79 tahun Indonesia merdeka, 11 kali gonta-ganti kurikulum, kemudian 39 menteri pendidikan, bagaimana kondisi pendidikan kita hari ini? Nah, itu yang pertama yang menjadi sebetulnya satu pertanyaan fundamen untuk kita refleksi. Tapi saya mau mengatakan bahwasanya secara konstitusional arah pendidikan kita itu mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Frase mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi kata kunci untuk bisa melihat pendidikan kita mau dibawa kemana. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dicerdaskan kehidupannya. Bukan hanya intelektualnya, kognitifnya, apalagi hanya bertanya sebatas nilai-nilai di atas kertas. Tapi bagaimana manusia itu bisa menjalani pendidikan sebagai bekal untuk dia hidup. Kurikulum itu untuk kehidupan. Dimensi spiritualnya harus dibangun, dimensi emosional, sosial, termasuk kecerdasan fisik. Kesehatan dia. Untuk melawan stunting, untuk bisa bugar, jiwa raga, lahir batin. Sehingga kecerdasan yang selama ini dalam praktek dunia pendidikan itu direduksi hanya menjadi kecerdasan kognitif. Padahal pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan mencerdaskan kehidupan. Cerdas kehidupan. Cerdas kehidupan. Yes. Dan menjadi kognitif itu sangat memang tidak implementatif ya. Iya, itu hanya salah satu poin yang diinginkan dalam konteks kecerdasan. Nah, yang diinginkan adalah dalam bahasa sejarah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Oke, Pak Rian, gini. Kalau kita baca statistik ya di internasional, hasil dari PISA kemarin kita jeblok. Riset juga dari UNESCO dulu, minat baca kita jeblok. Saya juga sekarang sedang menggerakkan investasi pasar modal. Dibandingkan dengan negara-negara Singapura, India, Cina, Amerika, kita jeblok. Nah, ini menurut Pak Rian ya yang ikut juga terjun di Kemendikbud mengembangkan kurikulum. Ini faktornya apa? Kok kita ini selalu menjadi juara aja, jadi yang jeblok-jeblok gitu ya. Nah, ini dengan situasi era teknologi informasi sekarang, di mana ilmu pengetahuan itu sudah bisa diakses dari mana saja. Tapi kok kondisinya kayaknya kita perlu ada semacam pencerahan nih. Iya, dari mana? Silakan Pak Rian. Jadi saya pernah membuat disertasi, salah satu kesimpulannya adalah terjadi bias tujuan nasional pendidikan. Bias tujuan nasional pendidikan. Apa maksudnya? Selain tadi membedah dari pembukaan Undang-Undang Dasar, itu ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Apa sih tujuan pendidikan kita? Tujuan pendidikan kita sebetulnya ya, itu bukan mendidik orang menjadi pintar,
kemudian jago ilmu pengetahuan dalam bentuk mata pelajaran atau bisa menempuh pendidikan tinggi, kampus favorit tidak seperti itu. Tapi bagaimana menghasilkan manusia yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, sehat, dan untuk mereka bisa menjadi warga negara yang demokratis. Nah, dimensi kecerdasan, kembali kepada statement saya di awal, itu direduksi hanya menjadi sebatas deretan angka-angka di atas kertas. Sistem pendidikan yang komprehensif, yang holistik, itu direduksi hanya menjadi pendidikan berbasis tes. Bahkan dimensi yang utama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu tidak pernah disentuh. Jadi kata kuncinya adalah pendidikan itu harus dikembalikan kepada fitrahnya. Apa fitrah pendidikan? Kalau bicara konstitusi, bicara undang-undang sistem pendidikan nasional, fitrahnya yang paling depan adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Artinya karakter menjadi tumpuan utama. Lalu kenapa pendidikan kita hari ini sebatas teoritik, tidak memiliki dampak? Tadi Kang Toto sudah menyampaikan, karena dia tidak implementatif, dia tidak intelektual, dalam konteks tidak kontekstual, bukan intelektual, tidak kontekstual. Jadi Bloom and Anderson itu punya teori tentang namanya dimensi pengetahuan. Ada dimensi kognitif C1, C2 sampai C6 mencipta. Kita sepakat bahwasanya ada level berpikir dari mulai mengingat, memahami, mengaplikasi, kemudian menganalisis, evaluasi, sampai mencipta. Tapi dalam dimensi pengetahuan kita nggak pernah sentuh apa dimensi pengetahuan. Anderson mengatakan ada 4 dimensi pengetahuan. 1 fakta, 2 konsep. Fakta dan konsep ini yang sudah terjadi dalam proses dan sering menjadi sebagai satu domain utama dalam pembelajaran. Tapi 2 lagi itu tidak pernah tersentuh apa? Prosedural dan metakognisi. Fakta dan konsep bisa ditemukan di dalam internet. Bertebaran di dalam buku-buku, anak tinggal membaca, bahkan di tengah teknologi berlimpah resource itu. Tapi prosedural tentang cara, misalkan konsepnya reformasi 98. Faktanya mahasiswa melakukan satu gerakan di bulan Mei. Mahasiswa Trisakti, kemudian mereka bergerak menuju Semanggi, terjadi kerumunan dan terjadi satu bentrokan dengan aparat. Tapi bagaimana anak-anak bisa mendesain, merencanakan, membuat reformasi dari mulai proses awal sampai kemudian eksekusinya, itu nggak pernah. Dan memang buku tidak memuat tentang prosedural, tentang cara. Nah, ketika cara itu sudah dicapai melalui dimensi prosedural, maka lahirlah kesadaran, keinsafan atas ilmu, kemudian tujuan dari ilmu, bagaimana dia menggunakan, itulah metakognisi. Nah, kesadaran metakognisi, pembelajaran yang mengarah kepada ranah implementatif, prosedural, itu nggak pernah disentuh. Sehingga pembelajaran kita hanya mengulang-ulang fakta, hanya mengulang-ulang konsep. Konsep, fakta, data itu. Padahal kebermaknaan kontekstualisasi itu muncul dari prosedural dan juga metakognisi, menyentuh kesadaran berpikir dan kesadaran jiwa serta mental anak didik kita. Lalu di dalam transisi saat ini ya, dengan Pak Menteri baru dan kemarin Pak Mas Nadiem mengimplementasikan kurikulum Merdeka, apakah Anda menemukan di situ bahwa Pak Menteri sekarang ini menuju ke sana gitu? Secara filsafat, pemikiran kurikulum Merdeka sejalan dengan pemikiran progresifnya Ki Hajar, kemudian Syafi'i dari kayu tanam. Tapi memang satu filosofi pemikiran pendidikan itu tidak akan pernah menemukan hasil yang ideal apabila tidak mampu dijalankan secara implementatif. Contoh sederhana, bagaimana mungkin seorang guru bisa menjadi progresif dalam pembelajaran di kelas apabila beban administrasi, beban mengajar dia itu jauh lebih besar daripada tanggung jawab moral dia mendidik anak, terutama dari sisi karakter, pendampingan secara khusus. Bagaimana mungkin guru bisa merdeka apabila aplikasi begitu banyak dijejalkan, seorang ASN harus membuat laporan yang rumit, upload, download dengan evidensi yang banyak, sehingga tanpa sadar itu juga berpengaruh kepada tingkat stres guru yang cukup tinggi. Kepala sekolah juga berdampak karena kepala sekolah dia sebagai manajerial, akhirnya tuntutan utamanya administrasi tadi. Sisi humanis guru dalam melakukan praktik pendidikan yang menyentuh manusia, memanusiakan manusia, membangun hati, kesadaran jiwa, selain juga meningkatkan penalaran, itu seolah-olah tidak berfungsi karena beban administrasi yang tinggi, karena stres yang dimunculkan akibat tuntutan birokrasi dan beban dari kurikulum itu sendiri. Nah, kemarin kan ada wacana-wacana nih bahwa
Saya masih ingat ya ketika Pak Mas Nadiem itu pertama, beliau menjadi menteri, salah satunya adalah membebaskan guru-guru dari UN, dimerdekakan, nggak ada UN, ya. Kemudian, beliau juga sudah menangkap ketika administrasi itu menjadi beban, maka RPP itu Hanya dibuat satu lembar. Yes. Tapi akhirnya ketika di lapangan kembali lagi menjadi permasalahan. RPP 1 halaman itu nggak cukup ini itu dasnya. Karena lampirannya berlembar-lembar. Ya, dan ketika kurikulum Merdeka diimplementasikan, saya lihat menjadi lebih banyak lagi bebannya. Kemudian kemarin saya dapat laporan dari guru P3K juga yang dilatih PPG yang dilatih oleh pemerintah. Saya Pak guru-guru itu sudah sederhana membuat RPP. Saya bilang, Pak, saya lihat kemarin guru-guru PPG itu minimal 20 sampai 50 halaman bikin modul itu. Oh, berarti masih administratif dong. Iya. Nah ini Pak Mardi sebetulnya di mana letak mismatch-nya? Tapi sekarang ini dari Pak Muti Prof Mufti sudah Melaksanakan sudah ada mewacanakan. ya kinerja guru disederhanakan. Nah ini jangan sampai nanti please ya guru-guru jangan menjadi dikeluh kesahkan lagi menjadi sesuatu yang menjadi bermasalah dong. Nah ini sebetulnya selama ini kok kita ini dibebasin salah. Ini sebetulnya gimana menyikapinya Pak Mardi? Supaya ya memang kalau ini sudah enak ya sudah kita perbaiki saja, pertahankan dan kita kembangkan terus menjadi sesuatu yang menyenangkan buat guru-guru gitu. Ya, jadi Kang Toto, satu kebijakan itu sebetulnya bukan hanya diucapkan apalagi diwacanakan, tapi juga kebijakan itu harus mampu terkomunikasikan dengan baik, tersosialisasikan sampai ke level bawah, dan dilatihkan kepada guru. Nah, proses seperti ini itu belum dilakukan oleh pemerintah, oleh negara. Salah satu kelemahan Pak Menteri kita sebelumnya itu cenderung menggunakan moda daring. Guru dianggap sudah mampu mengakses informasi, belajar secara mandiri sehingga dia bisa belajar tanpa didampingi. Nah, itu problematika. Saya kira beda ya, beda pola belajar Indonesia mungkin. Ya, satu sisi baik karena memberikan trust kepada guru, kemudian memfasilitasi dalam bentuk platform-platform. Namun tadi ada konteks kultural, sosiologis, dan juga ya pendidikan itu harus tatap muka. Karena bukan hanya mentransfer pengetahuan tadi, fakta dan konsep, tapi membimbing cara tadi. Dan juga bisa membangun metakognisi, ada sentuhan jiwa di situ kan, ada sentuhan emosional. Nah itu yang pertama menurut saya problematika. Yang kedua, karena itulah Prof Abdul Mukti, beliau mencoba untuk menangkap aspirasi guru. Karena apabila mau tahu sebetulnya kondisi pendidikan kita ini seperti apa, nggak perlu kajian-kajian yang rumit. Apalagi percaya kata penguasa, tanya saja kepada guru yang mengajar. Kondisinya lebih baik, lebih buruk, atau tidak ada perubahan sama sekali. Dan saya lebih percaya apa kata guru untuk membaca dan menganalisa pendidikan kita hari ini itu seperti apa. Nah, yang kedua untuk menjawab hal yang tadi itu adalah bagaimana solusinya tentang UM yang dihapus, kemudian RPP 1 lembar, tapi di lapangan masih sering terjadi miskonsepsi. Ya karena guru itu adalah ASN. Diatur di dalam undang-undang ASN ada beban kerja 36,5 JP. Nah inilah yang sebetulnya juga menjadi perhatian kita agar guru sebagai profesi di mana dia juga ASN itu diatur beban kerjanya secara khusus tidak sama dengan ASN yang lain. Nah makanya kita mendorong di dalam undang-undang ASN klausul tentang guru itu diatur secara terpisah merujuk kepada undang-undang guru dan dosen. Itu pun undang-undang guru dan dosen ada kalimat yang menyatakan dalam pasal dan ayat dikatakan beban minimal guru ada 24 jam, maksimal 40 jam yang itu implikasi kaitannya dengan pencairan tunjangan profesi. Bahkan undang-undang guru dan dosen pun beban 24-40 harus kita kaji ulang, reformulasi. Apakah kita kembalikan seperti zaman dulu 18? Atau misalkan kita buatkan peraturan menteri yang memperbanyak ekuivalen sehingga yang namanya pendidikan tidak hanya tatap muka di kelas apalagi beban administrasi. Nah, dan bagi mereka yang swasta non ASN itu mereka diatur di undang-undang ketenagakerjaan, komponen mereka sebagai pekerja sama dengan buruh dengan upah yang dibayar di bawah minimum. Nah, jadi persoalan regulasi itu juga seringkali menghambat kinerja guru di lapangan. Persoalan birokrasi ini yang harus kita selesaikan, seperti itu Kang.
Ya, ini saya sepakat ya. Jadi, saya juga mengusulkan bahwa yang namanya guru itu ya harus sudut pandang framing-nya itu adalah bagaimana, memahami dunia kerja guru, Iya, bukan dunia kerja karyawan. yes, karena guru profesi, Ya, bidang pekerjaannya spesial, khusus, yang dihadapi adalah anak manusia, calon generasi penerus masa depan. Kalau jadi dokter, sebenarnya dokter dan guru sama, Kang. Dokter salah melakukan treatment, salah suntik, salah obat, tuh pasien bisa meninggal. iya, Guru apabila salah melakukan pendidikan kepada anak-anaknya, masa depan bangsa yang dipertaruhkan. lebih berbahaya guru ya. Lebih berbahaya guru, walaupun sama-sama bisa membawa kehilangan, satu kehilangan nyawa, yang satu kehilangan satu generasi karena kebangsaan kita kemudian generasi penerus nggak bisa melanjutkan. Ya, Nah, nih pilih mana nih, mau membunuh satu generasi dengan menghancurkan guru, memundurkan pendidikan, iya. atau mau tetap hari ini kita merasa guru itu sama dengan profesi yang lain sehingga tidak dilihat sebagai sesuatu yang spesial, yang khusus. Nah, jadi guru perlu kekhususan tadi Iya. untuk bisa menjalankan tugasnya secara terhormat, secara bermartabat, sejahtera dan terlindungi. Itu kuncinya. Ini saya pikir, ketika kita berbicara guru ya dan, masyarakat melihat kepada dunia guru, menurut saya sekarang ada terjadi pergeseran. Karena treatment menurut saya dari pemerintah, menyamakan si profesi guru ini dengan pekerja seperti pekerja Pemda. Iya, pegawai struktural kan, tahu ada beda antara Pegawai, di pabrik ini, ketika ada salah dia langsung main lapor dan sebagainya, padahal ini profesi. Tidak bisa langsung dipidana karena ya ada kode-kode etik yang diperiksa, apakah dia melanggar etik atau tidak. Nah, ini sejauh mana sampai saat ini Pak Madiah, Pak Rian ini, bagaimana pemerintah gitu ya menyikapi situasi yang di dunia pendidikan ini kita bangsa Indonesia sekarang disorot oleh dunia memang menjadi sesuatu yang tadi selalu dapat nomor terbaik tuh di sosial media guru. Netizen terjahat di dunia. iya, iya, iya. Nah, ini kan PR lah buat kita, jadi perbaiki dari mana menurut saya pemerintah jangan nganggap lagi kita dunia guru itu sebagai dunia yang biasa-biasa saja menurut saya. Iya, betul Kang, Bagaimana? sepakat. Jadi guru itu dikatakan sebagai officium nobile, profesi yang mulia dan terhormat. Bahkan dalam bahasa Sanskerta, guru dari kata gu dan dru. Gu itu artinya kegelapan atau perjalanan dari menuju, dan dru itu artinya cahaya. Jadi kalau kita terjemahkan, guru itu merupakan seorang sosok yang membawa cahaya untuk mengusir kegelapan. Ya tadi Al-Baqarah 257 itu minaz zulumati ilan nur, Ya. membawa dari gelap menuju cahaya, yang kemudian orang lebih tahu itu bukunya era Kartini. Habis gelap terbit terang, padahal era Kartini juga terinspirasi oleh Al-Baqarah 257 minaz zulumati ilan nur. Jadi di situ jelas tugas guru itu adalah untuk sebagai pembawa risalah kenabian. Tuh. Ah. Sepakat itu. Profesi profesional proper. Iya. Nah, dia membawa satu tugas suci sebagai utusan pembawa nilai-nilai kebajikan. Dan kalau bicara nilai kebajikan, utusan risalah itu bukan soal otak, Iya. bukan soal nilai kamu berapa, kamu bodoh matematika, kamu harus jadi sejarawan. Tapi soal value, soal karakter. Ada satu gagasan universal, prinsip-prinsip kebaikan yang itu bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Nah, jadi guru itu profesi yang mulia dan terhormat. Lalu bagaimana apabila hari ini kita melihat kriminalisasi terhadap guru? Ya. Di mana sih sebetulnya hal-hal yang bisa melindungi guru? Kalau kita bicara guru sebagai profesi, dia tidak bisa diberlakukan sebagaimana bidang kerja lain pada umumnya. Mengapa? Sebab guru sebagai profesi dia dilindungi oleh Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Dia punya kode etik profesi, dia punya organisasi profesi. Di dalam organisasi profesi ada Dewan Kehormatan Guru. Nah, jadi sebetulnya guru itu dijaga oleh organisasi profesinya, oleh kode etiknya, oleh Dewan Kehormatannya. Apabila ada satu persoalan yang menderita guru, yang dialami oleh guru, maka seharusnya tidak hukuman disiplin oleh dinas yang langsung ditindaklanjuti ataupun langsung dieksekusi,
tapi melainkan harus menggunakan skema tadi, skema organisasi profesi, dewan kehormatan untuk dilihat persoalan yang terjadi pada guru itu arahnya kemana. Apabila berdasarkan hasil pengawasan ataupun hasil penyelidikan, hasil BAP dari dewan kehormatan, hasil tabayun dikatakan bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik, maka sanksinya cukup sanksi kode etik. Siapa yang memberikan? Organisasi profesi. Tapi apabila yang bersangkutan ternyata terbukti melakukan persoalan-persoalan pidana, maka diserahkan kepada aparat, kepada kepolisian. Dan jika yang bersangkutan guru ternyata persoalannya administrasi, barulah dinas yang melakukan proses penyelesaian. Bahkan seorang kepolisian selama ini tidak memahami konsep profesi ini. Akibatnya ketika ada guru bersalah, tanpa mengutamakan musyawarah restoratif justice, langsung saja guru itu dibawa lalu didakwa terhadap satu tindakan pidana tertentu tanpa ada proses dewan kehormatan, tanpa ada proses mediasi restoratif justice. Nah, ini masalahnya, dan memang Kang kaitannya dengan anak ya, terutama karena kita melihat kriminalisasi itu biasanya dikaitkan dengan relasi antara guru dan anak. Memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Kang, Undang-Undang Nomor 35 itu ada problematika. Apa problematikanya? Dalam pasal 77 itu sampai 80 ada dampak pidana dan juga denda. Apabila kita dianggap melecehkan, kemudian melakukan perbuatan tidak menyenangkan, mendiskriminasikan, bahkan ada fisik di dalamnya, itu 5 tahun penjara kan hukumannya, sampai denda maksimal 100 juta. Dan itu juga harus hati-hati. Artinya guru juga harus. Guru pun harus hati-hati karena itu juga selain melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak juga KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana gitu. Ya, artinya guru juga harus literate lah dengan abad 21 ini, di mana segala sesuatu bisa ditemukan dan dengan cepat menyebar. Artinya kecepatan kita memahami perubahan zaman juga harus betul-betul disingkatkan. Saya setuju. Cara kita menghukum itu memang harus diubah. Mindset kita, metode. Sebab yang namanya kebebasan guru dalam mengajar, kebebasan guru dalam menilai, itu tidak sebebas-bebasnya. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, memang dikatakan guru bebas memberikan penilaian, memberikan hukuman, bahkan memberikan penghargaan. Guru selama ini menggunakan kalimat bebas sebagai dalih untuk mereka bisa melakukan apapun di kelas. Namun sebetulnya ada kalimat lagi yang merangkaikan di belakang kata kebebasan tadi. Kebebasan yang diberikan oleh guru itu harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, teori-teori kependidikan, perkembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pendidikan itu mengatur tentang menghukum orang, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, yang kedua harus memperhatikan kode etik profesi. Yang ketiga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi wajar apabila guru mukul anak sampai memar tiba-tiba dilaporkan kepada kepolisian. Ya karena memang ada bekas yang dimunculkan, ada tindakan fisik. Nah, dan apabila guru itu melanggar, ya tentu kita harus serahkan kepada keadilan hukum untuk menyelesaikannya. Jadi guru memang harus hati-hati. Apa sih yang dilakukan guru? Yang pertama, guru harus humanis, memperlakukan anak secara manusiawi, dan juga menerapkan disiplin positif. Tidak menggunakan cara-cara kekerasan ya, yang itu Saya juga berpikir ini ketika kemarin ada materi terbaru yang baru saya pahami itu ya, bahwa reward and punishment itu sudah bukan lagi metode. Cocok Dika, karena itu katanya buat anjing. Ya, memang kalau kita membaca teori behavior di mana dulu Pavlov ya kan, Skinner melakukan penelitian awal kan yang jadi eksperimennya hewan. Nah, ya itulah saya sepakat, tapi memang kita memahami pada titik tertentu mungkin behavior itu bisa digunakan. Bisa ya. Tapi dengan lagi-lagi 3 hal tadi, memperhatikan kaidah keilmuan, teori-teori pendidikan, kode etik profesi, dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Tapi varian gini, memang saya lihat ya anak-anak itu, para pemirsa sekarang itu ya, kalau ditegur itu, dia itu mukanya itu memperlihatkan raut wajah yang tidak suka. Tidak suka ya, itu namanya mental block dong. Iya, jadi memang menurut saya kan negur itu bisa saja guru itu menegur itu sebagai sesuatu bentuk treatment ya. Tapi ketika diajak berbicara, berdialog gitu, ya, mereka itu rata-rata bisa menerima lah. Jadi memang
menurut saya bahwa sekarang itu anak-anak itu, saya setuju lah dengan kurikulum yang mengatakan bahwa critical thinking itu perlu dikembangkan. Kenapa? Karena sekarang orang misalkan saya di sini mengerjakan sholat duha 12 rakaat, itu kita juga nggak maksa, Pak. Iya. Jadi artinya, misalkan yang terlambat juga kita tidak pernah menghukum di sini. Maka mungkin aneh juga nih kalau misalnya datang ke jam 15 ya, pagi-pagi itu anak-anak itu tidak bisa datang tepat 6.45. Tapi kita selalu ngomporin ke anak-anak. Iya. Tapi kita tidak pernah menghukum dan sebagainya, tetapi diisi pengetahuan melalui proses pemahaman tadi. Yes. Cara berpikir metakognitif, proseduralnya kita bangun. Dan disinilah menurut saya tantangan. Ya, Dan yang Kang Toto ceritakan ini adalah bagian dari mengubah mindset secara paradigma dan juga operasional tadi, prosedural. Karena beliau menggunakan disiplin positif, Kang Toto menggunakan disiplin positif. Misalkan ada segitiga restitusi, bagaimana menyadarkan anak, kemudian membangun satu komitmen sampai memiliki kesepakatan bersama. Nah, jadi memang trennya hari ini, suka tidak suka, teori pendidikan yang berkembang itu tidak mengarah pada behavior, walaupun behavior dengan paksaan, reward and punishment pada titik tertentu boleh saja dilakukan. Namun pendekatan humanis, memanusiakan manusia, menggunakan cara pandang yang positif, membangun keyakinan, membuat satu proses pendidikan yang intensif antara guru dan murid. Maksudnya saya mau mengatakan kuncinya sebetulnya bukan di teori, bukan di metode, tapi bagaimana seorang guru mampu meyakinkan bahwasannya dia sebagai guru dibutuhkan oleh murid-muridnya, keberadaannya disukai, dicintai oleh murid-muridnya, dan guru itu mampu menyentuh jiwa murid-muridnya. Nah, apabila ada relasi yang baik antara guru dan murid, termasuk guru dan orang tua, guru dan kepala sekolah, guru dan rekan sejawat, maka kriminalisasi terhadap guru itu tidak akan terjadi. Ini kan kriminalisasi terjadi karena bisa jadi kesalahpahaman, atau memang betul-betul terjadi proses kekerasan di situ oleh guru. Namun apabila hubungannya baik, ada chemistry yang dibangun, nyaman, anak suka dengan gurunya, suka belajar, gurunya punya kepribadian, gurunya pintar, gurunya rapi. Nah, saya rasa nggak akan terjadi hal-hal yang destruktif tadi, yang kemunduran tadi gitu. Jadi saya simpulkan begini, Pak Rian. Saat ini ya, abad 21 ini, jadi guru itu yang harus memang dia menjadi magnet, betul? Yes, guru adalah teladan, mata air, cermin bagi murid-muridnya. The living curriculum itu sebetulnya. Jadi kurikulum itu bukan dilihat dari kebijakan yang sifatnya sentralisasi dari atas. Kurikulum bukan dilihat dari dokumen-dokumen yang diciptakan. Tapi kurikulum itu terjadi dalam konteks apabila guru mampu menerjemahkan dan mampu mengimplementasikan yang disebut kurikulum tadi berdasarkan situasi kondisi di mana dia berada, sesuai dengan konteks di mana dia berada, dan itu berdampak kepada anak didiknya secara positif untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi the living curriculum itu adalah guru, dan memang hari ini trennya ada teori yang berkembang namanya the grassroots curriculum. Jadi the grassroots curriculum ini satu antitesa terhadap satu perspektif kurikulum yang dibangun secara sentralisasi dengan basis administrasi. Nah, jadi kurikulum grassroots itu adalah kurikulum yang dibangun, diciptakan, digali berdasarkan kebutuhan guru. Sebagaimana apa kata guru dan sesuai dengan apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh warga sekolah, termasuk oleh anak didik. Hari ini otonomi sekolah dalam menyusun mengembangkan kurikulum itu masih sebatas wacana. Padahal kalau ini kita munculkan, memberikan trust kepada sekolah, kepada guru, kepala sekolah sebagai manajerial dan juga sebagai supervisor, maka harusnya tidak ada lagi keseragaman dalam pendidikan kita. Karena konteks itu akan disesuaikan dengan bagaimana warga sekolah menerjemahkan kurikulumnya masing-masing dan menciptakan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. The grassroots curriculum itu kurikulum yang memang berasal dari arus bawah. Dari kebutuhan real yang terjadi di persekolahan, di ruang-ruang kelas. Baik, ini menarik sekali. The living curriculum itu adalah, kalau saya simpulkan boleh nih Pak Rian, bahwa guru-guru lah yang menjadi aktornya. Menjadi aktor dan menjadi subjek utama. Ya, dan ini PR besar buat Pak Profesor Abdul Muti. Itu bagaimana
supaya si guru-guru itu betul-betul menjadi the living curriculum dari Sabang sampai Merauke ini. Saya yakin kalau itu berdaya guru-gurunya, Indonesia ini akan lompat menurut saya. Saya setuju, dan membuat guru berdaya yang pertama nih, pesan tentu untuk pemerintah, untuk Pak Menteri, Pak Presiden, Pak Prabowo. Yang pertama, sejahterakan dulu deh guru-gurunya. Berikan dia penghasilan yang layak sehingga dia bisa nyaman dalam menjalankan tugasnya, tidak mencari pekerjaan sampingan. Tuntaskan sertifikasi guru. Kemudian guru-guru yang ada di daerah berikan tambahan penghasilan oleh pemerintah daerah. Untuk yang swasta berikan bantuan hibah, in-passing dibuka. Itu yang pertama yang harus dilakukan kalau tadi mau membuat guru berdaya. Perhatikan kesejahteraannya. Yang kedua, latih guru secara berkelanjutan. Tingkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Insya Allah guru kalau dilatih, diberikan kepercayaan, dia akan bisa tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, berikan perlindungan kepada guru. Oke. Sehingga guru akan merasa aman, nyaman dalam menjalankan tugasnya. Jauhkan dari kriminalisasi, bebaskan dari beban administrasi. Kemudian betul-betul guru itu dianggap sebagai satu profesi khusus yang berbeda dari pegawai lainnya. Seperti itu. Ya. Jadi luar biasa menarik dari Pak pemirsa, ini kita menggali dari berbagai sudut pandang ya. Dan ini beliau seorang guru dan aktif di organisasi, ada di Asosiasi Guru Sejarah, juga di PGRI ya, Pak Aryan. Dan menurut saya informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau menyampaikan pesan buat Pak Menteri dan Pak Presiden gitu. Saya Pak Aryan, ini di menit-menit terakhir ini saya ingin mendapatkan insight untuk para guru, para orang tua, para siswa. Sebetulnya apa sih yang harus kita persiapkan di abad 21 yang kita juga kadang berlomba dengan teknologi informasi. Ini belum selesai sudah datang lagi yang baru. Ini belum selesai datang lagi yang baru. Seperti kitanya dikejar-kejar, jadi capek akhirnya. Terus tujuan kita menjadi tidak jelas. Nah, supaya tujuan kita jelas, mohon dijelaskan. Jawabannya adalah kita harus kembali ke akar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Sumber ilmu pengetahuan itu adalah buku. Sumber akhlak, pendidikan karakter itu ada di dalam kitab suci. Dalam hal ini saya Muslim, Kang Toto Muslim, Al-Quran dan hadis adalah guidance dalam kita menjalani kehidupan. Lalu bagaimana pemahaman kita terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi teknologi bisa berubah. Teknologi bisa berganti, metode juga bisa bermetamorfosis menjadi berbagai macam ragam bentuk. Tapi yang namanya akar jati diri, pemahaman nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari agama, karakter kita sebagai sebuah bangsa yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, dari Pancasila, dan bagaimana menggunakan buku sebagai ilmu pengetahuan literasi, itu nggak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Jadi harus kembali ke akar. Betul. Di beberapa negara seperti Swedia, Finlandia, mereka sudah mulai sangat selektif terhadap teknologi, bukan menjauhi, tapi selektif terhadap teknologi. Mereka mulai menggunakan paper test. Mereka juga mulai, anak-anaknya itu, anak usia dininya main hujan-hujanan, membuat bentuk miniatur ataupun boneka dari lilin dari tanah untuk membangun tadi keterampilan motorik. Jadi memang harus kembali ke akar, dan saya tertarik pemikirannya Ki Hajar, semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Kemudian Syafi'i mengatakan alam takambang menjadi guru. Jadi prinsip pembelajaran kembali ke alam itu juga harus kita tumbuh kembangkan, harus kita kembalikan sesuai dengan fitrahnya. Konsepsi ketuhanan, kebangsaan, kemudian alam itu menjadi akar yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Dia akan tetap nempel karena dia pijakan kan, dia akar kan. Batang pohon dia bisa dipotong, dia bisa berganti, tapi akar apabila dia dicabut mati pohon itu. Nah, jadi kembali ke akar itu jawabannya. Baik, para pemirsa, ini sudah luar biasa kita mendapatkan insight dari Pak Rian ini terkait dengan masalah dunia pendidikan, dan kita tadi banyak menyelori tentang bagaimana profesi guru. Dan mudah-mudahan ini menjadi insight bagi kita semua. Dan menurut saya, tidak ada bangsa besar di muka bumi ini yang dimana bangsa itu tidak menghargai guru. Iya, makanya ketika Jepang dibom atom oleh
sekutu Kaisar Hirohito, pertanyaan pertamanya adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Walaupun hari ini di Jepang dia tidak merayakan Hari Guru Nasional, Nah. karena Jepang melihat penghormatan kepada guru tanpa perlu dibuatkan peraturan, dia sudah menjadi budaya karena itu kan kultur penghormatan dari kaisar. Jadi menghormati guru itu sudah menjadi bagian dari hal yang tidak terpisahkan dari penghormatan kepada kaisar. Dia terintegrasi dalam kebudayaan masyarakat Jepang. Dia diterima sebagai nilai yang dianut sehingga tidak perlu diformalkan dalam bentuk peraturan ataupun undang-undang. Tapi ini menurut saya kaisar itu perlu dicontoh juga oleh kita Republik Indonesia ya, para pemimpin kita. Mungkin Pak Presiden Prabowo itu saya lihat di dalam pidatonya kemarin ya, keren sekali itu. Dan dia sangat-sangat meniru apa yang dilakukan oleh Kaisar Jepang. Tapi ini harus betul-betul daya dukung dari seluruh infrastruktur di bawahnya harus jelas. Yes, dan kita sepakat kok dengan apa yang diucapkan Pak Prabowo, guru adalah kunci peradaban, guru adalah pelopor kemajuan satu bangsa. Kita sepakat. Hanya tadi jangan sampai kalimat-kalimat yang indah, yang baik untuk guru itu hanya terdengar merdu di atas podium, Betul. tapi tidak diimbangi dengan kebijakan yang berpihak, bahkan sampai kepada implementasinya di lapangan. Realisasi dari kebijakan yang dimunculkan itu pada titik tertentu jauh lebih penting daripada pidato yang diucapkan bahkan oleh seorang presiden sekalipun. Tapi kalau presiden sudah berpidato seperti itu guidance, itu harus dilakukan, itu panduan. Nah, saya setuju ya. Jadi maksudnya intinya Kang Toto tetap maksa kalau yang Prabowo ucapkan harus dilaksanakan. Iya, seperti Teno berkata bahwa seluruhnya infrastruktur mengikuti apa yang disampaikan oleh leadernya, dan itu menurut saya sangat-sangat harus kita pahami bersama sebagai bangsa kalau ingin maju. Yes, dan kita masih percaya dengan pemerintah. Kita selalu yakin bahwasannya masa depan pendidikan kita, masa depan bangsa dan negara itu insya Allah akan baik. Optimis. Kita optimis. Pak Menteri, Pak Presiden kita seperti yang disampaikan oleh Pak Rian, kita optimis di lapangan. Kita optimis dan kita percaya. Tapi tetap kita sebagai civil society, sebagai pakar, sebagai kaum intelektual akan selalu mengingatkan, akan selalu mendampingi agar sih berjalan di atas rel on the track ya. Agar tetap kritis. Jadi bukan berarti percaya mendukung tapi kita dibungkam, tidak seperti itu ya. Kita kritis konstruktif, kita ingin yang terbaik buat bangsa dan negara untuk anak didik yang kita cintai. Baik, itu saja para pemirsa. Pak Rian, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf ini situasi dan kondisinya. Jadi tadi mendadak ini kita, sebetulnya sih nggak mendadak ya. Kemarin sudah WA tapi proses hari ini sifatnya on the spot ya. Jadi natural tanpa ada settingan kayak gitu. Baik, nah mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi Pak Rian. Dan sekali lagi pemirsa Libel Podcast, apapun yang kami sampaikan itu adalah tujuannya untuk membangun bangsa Indonesia yang seutuhnya, dan kita menghadapi 2045 kita itu akan menjadi bangsa yang besar, kita berharap ya. Karena 2045 Indonesia merdeka 100 tahun, dan 100 tahun merdeka itu bukan pekerjaan mudah ya. Nah, betul, ada bangsa-bangsa yang nggak sampai 100 tahun udah bubar. Semoga Indonesia dengan guru-guru hebat, Indonesia kuat, Indonesia emas, Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global di dunia. Amin. Dan masa depan bangsa kita itu ada di wajah anak didik kita hari ini. Masa depan bangsa ada di dalam wajah anak didik kita hari ini. Dan siapa yang menentukan sebagai aktor kunci? Guru. Yes, sepakat. Demikian para pemirsa, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang.